Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman sekalian, bagaimana kita mendakwahin kalangan jin? Apakah mendakwahin kalangan jin yang merasuki tubuh manusia itu adalah satu keharusan dan diperbolehkan? Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa mengatakan, berdakwah kepada jin yang merasuki tubuh manusia adalah satu kewajiban. Maka dari itu, sebagai praktisi ruqyah syariah, ketika kita meruqyah pasien kita, dan kemudian jin itu bisa diajak berdialog, maka kewajiban bagi kita adalah mendakwahi jin tersebut. Untuk apa mendakwahi kalangan jin tersebut? Agar mereka bertaubat kepada Allah atas kezaliman yang mereka lakukan. Agar kemudian mereka mendapatkan hidayah, masuk Islam, dan bertaubat. Dan ketika mereka bertaubat, mereka masuk Islam, kita pun akan mendapatkan pahala dari hidayah yang mereka dapatkan karena melalui perantaraan kita. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada orang mendapatkan hidayah melalui perantaraan kita, maka itu lebih baik daripada satu ekor onta merah, kendaraan terbaik di zaman Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para praktisi ruqyah syariah yang dimuliakan oleh Allah, hal yang paling wajib kita lakukan ketika jin mau diajak berdialog adalah mendakwahin mereka. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mendakwahin mereka? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tanya mereka, ya, dari mana mereka masuk, apakah masuk sendiri atau karena diutus oleh tukang sihir? Apa agama mereka? Apa maksud tujuan mereka masuk ke dalam tubuh orang yang kerasukan tersebut? Nah, nanti dari pertanyaan-pertanyaan ini akan mendapatkan jawaban. Contohnya, dia masuk melalui sihir. Dia masuk ingin menyakitin, merusak rumah tangga. Kemudian agamanya adalah agama kafir, belum muslim. Maka kemudian dakwahkan kepada mereka. Wahai bangsa jin, ingatlah bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah kezaliman. Saya tahu bahwa kamu dipaksa masuk ke dalam tubuh ini. Karena biasanya kalangan jin yang diutus oleh tukang sihir, mereka dipaksa. Sekalipun mereka tidak mau. Maka sampaikan itu. Saya tahu bahwa kamu ini dipaksa sama sama tukang sihir. Maka saya tidak mau menyakiti kamu. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi bukan untuk menyakiti kamu, tapi untuk menerangkan kepada kamu kebenaran. Kalau kamu mau saya tolong, maka saya akan tolong kamu. Ya, seperti itu. Jadi tawarkan kepada kalangan jin itu, mau nggak saya tolong? Kalau kamu mau saya tolong, saya akan tolong. Maka biasanya kalau bahasanya seperti itu, kalangan jin akan menjawab mau. Mereka mau ditolong. Maka kemudian kalau mereka mengatakan mau ditolong, maka berikan beberapa persyaratan kepada mereka. Saya akan menolong kamu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong kamu kalau kamu mau jujur. Ya, mengikuti apa yang saya perintahkan. Maka kemudian biasanya dia mau. Kalau mereka mau, maka tawarkan mereka Islam. Sebelum kita menawarkan Islam, maka ajarkan dulu dia Islam itu apa. Islam ini adalah agama yang damai. Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wahyunya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Orang Islam punya kitab suci, yaitu Al-Quran yang diimani, yang menjadi petunjuk dalam kehidupan. Dan dalam Al-Quran dikatakan bahwa sihir itu diharamkan. Perbuatan kamu sekarang ini adalah sebuah kezaliman yang nanti di akhirat akan mendapatkan hukuman. Dalam Al-Quran dikisahkan juga bahwa nanti di akhirat ada surga dan neraka jahanam.
orang beriman akan dimasukkan ke dalam surga, orang-orang yang kufur kepada Allah, berbuat kezaliman, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ayo. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kamu, hai bangsa jin, untuk kembali kepada Allah. Masuk Islam, taubat, dan keluar dari tubuh ini. Kemudian kamu tinggal di masjid. Kemudian beribadahlah dengan benar, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak masukkan kamu ke dalam syurga. Maka ketika kalau kita sudah menyampaikan hal ini, insya Allah kalangan jin dia akan mau, ya. Kemudian kalau dia mau, maka bimbing syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah syahadat, ya, kemudian selanjutnya bimbing dia untuk bertobat. Sekarang kamu bertobat kepada Allah, istighfar dari setiap kezuliman yang kamu lakukan kepada manusia yang kamu rasukin ini. Suruh dia beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus, ya, agar dia mudah keluar. Karena semakin khusyuk dia beristighfar, semakin dia memperbanyak taubat kepada Allah, maka akan semakin mudah dia untuk keluar. Setelah itu, suruh dia keluar, kemudian berikan pesan kepada dia. Setelah ini kamu keluar, kamu tinggal di masjid. Bergabunglah, berkumpul dah dengan orang-orang jin-jin muslim yang ada di masjid. Beribadah dengan benar, jangan bermaksiat lagi, dan berjanjilah untuk tidak masuk ke dalam tubuh manusia lagi. Maka insya Allah kalau kita sudah sampaikan seperti ini, dia akan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ustaz, bagaimana kalau dia sudah beriman tapi nggak bisa keluar? Sebagian kalangan jin ada yang setelah dia beriman, betul-betul bertobat, tapi dia nggak tahu jalan keluar. Mungkin karena jin ini belum berpengalaman atau masih muda. Maka apa yang harus kita lakukan? Suruh pasien kita mendengarkan surat Yasin. Ya, surat Yasin ini diperdengarkan 3-4 jam setiap hari, maka insya Allah dengan senantiasa mendengarkannya, jin akan keluar dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau misalkan jinnya nggak mau masuk Islam? Tetap ingkar kepada Allah dan tetap ingin menzolimi, berkeras nggak mau keluar. Karena sebagian jin ada yang berkeras mereka, nggak mau keluar. Maka apa yang Anda harus lakukan? Suruh si pasien ini mendengarkan ayat kursi. 1 hari 3-4 jam, maka insya Allah jin yang kufur itu akan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kaum muslimin, para praktisi ruqyah syariah, mudah-mudahan tips kali ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini agar praktisi-praktisi ruqyah syariah yang lain juga mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.